Parfum. Ya, parfum itu ya boleh yang spray atau oles, boleh. Ini diberikan pada kain kafan. Disunahkan mengkafani mayat laki-laki dengan 3 lapis kain putih dengan memberi bukhur, wewangian dari asap. Kalau zaman dulu ya itu bukhur itu dibakar dan asapnya itu dialirkan ke kain itu, karena asapnya nempel ke kain jadinya wangi. Ya, diberikan pada kain tersebut dan diberikan pewangi di antara lapisan. Ya, intinya setiap lapis dikasih wangi, setiap lapis dikasih wangian. Di bagian mayit juga diberikan. Ya, punggung boleh, pinggul juga boleh. Ya, punggung, pinggul dan yang lainnya. Terutama di bagian wudu yang terkena air wudu. Ya. Ya. Setelah dimandikan, ya. Tadi belum disampaikan cara memandikan. Ini sudah disampaikan teknik mandi. Jadi cara memandikan mayat sekarang adalah, pertama, tadi sudah kita cek kukunya ya, sudah dipotong. Kemudian semuanya sudah bersih. Kondisinya antara 2 kemungkinan. Kalau misalnya meninggalnya normal, biasanya masih pakai baju, celana gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit biasanya suka ada pampers gitu ya, suka dikasih pampers biasanya. Nah, itu dilepas semua. Intinya itu sudah dilepas semua. Adapun yang pakai baju lengkap, kalau misalnya sulit kayak kaos itu kan sulit. Kalau baju yang ada kancing ini gampang. Tapi kalau kaos itu kan harus digunting biasanya. Kecuali kalau baru saja meninggal kan masih lemes, ya masih bisa diangkat tangannya. Tapi kalau udah sejam, 2 jam itu biasanya udah kaku. Itu digunting, tidak masalah. Izin dengan keluarganya. Ini mohon izin untuk digunting kaosnya. Kemudian setelah terlepas semuanya, didudukkan setengah duduk. Mayatnya kan biasanya terlentang, jadi didudukkan setengah duduk. Nah begini. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan. Wah udah kaku ya jangan dipaksakan. Makanya tadi kenapa hikmahnya harus segera itu biar masih bisa diproses, ya prosesnya biar lancar seperti itu. Kalau kondisinya sudah kaku ya jangan dipaksakan, dipukul ya tidak. Karena kita harus berlemah lembut dengan mayit. Perutnya ditekan, ya perutnya ditekan, ya supaya kotorannya keluar. Sudah 3 kali nggak keluar ya jangan dipaksakan keluar, nggak keluar dipaksakan keluar. Kadang orang sakit lama terus sampai meninggal itu justru malah kosong kan perutnya, nggak doyan makan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu dijaga auratnya, betul kan? Kemudian dicekoki 3 kali pakai sabun, ya seperti itu. Ya, dikira-kira, ya, yang diintip. Ya
diwudukan. Ya. Sebagaimana kita wudu ketika mau sholat wudu, ya Bismillah gitu kan, dari tangan, ya kemudian kumur, ya kemudian muka, terus ya sampai kaki. Baru setelah wudu baru dimandikan, ya dimandikan. Kemudian tadi kita sudah siapkan sampo, pakai sampo Pak Ustaz? Ya boleh, silakan sampoi dulu ya tangannya, lalu nanti pakai daun bidara yang sudah dicampurkan ke air tadi. Jadi kan kita sudah siapkan tuh satu ember daun bidara dengan air, satu ember dengan kapur barus ya. Nanti untuk bilasannya. Ya. Kemudian dari kepala, kemudian kanan, dan kiri. Nah, ketika terlentang itu, ya dimulai dari yang kanan dulu, kanan, ya kemudian kiri, terus sampai ujung kaki. Punggungnya bagaimana ya? Dimiringkan sebisanya. Dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, ya seperti itu. Ya, kepala, kemudian kanan sampai bawah. Adukin. Jadi kondisi terletak, kemudian ditutup dengan kain, baru diadukin. Dilap kain basahnya ditarik. Ya, jadi ditutup dulu pakai anduk di atasnya, baru ditarik dari bawah. Kain basahnya tadi, nah, biasanya basah ya kain air kan, nah ditutup pakai anduk yang lebar tadi, baru ditarik, kemudian ambil kain lagi yang kering yang kain, setelah diadukin seperti itu. Nah sembari memandikan biasanya ada yang menyiapkan kain kafannya. Nah kain kafan yang disiapkan itu adalah talinya dulu, ya bilangan ganjil bisa 5, bisa 7, seperti itu. Yang diarah untuk diikat adalah kepala, kemudian leher, kemudian tangan, perut, pinggang, lutut, ya ujung kaki, seperti itu. Baru nanti dibentangkan ya selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 sampai 5. Kemudian per lembarnya dikasih pewangian, kasih kapur barus. Biasanya kalau kita beli paketan itu biasanya sudah ada bukurnya, ada kopi dia ya. Yang kalau kita melihat di pasaran itu yang sering dijual itu semeter 15 lebarnya. Jadi mau tidak mau harus diserong, harus disilang gitu supaya lebar. Maka dalam hal ini untuk yang patokannya kami sarankan membeli kain kafan yang lebarnya semeter 50, semeter setengah, dan itu insya Allah cukup banget. Jadi nggak perlu silang-silang lagi, sekali beber itu udah mencukupi insya Allah. Ya. Kemudian setelah semuanya siap, kain kafannya sudah siap, nanti baru mayatnya diletakkan di situ. Dan dimulai dari kanan. Setelah diletakkan, kemudian nyawangi biasanya area punggung, badan, semuanya boleh. Terutama yang bekas wudu, ya, dahi, hidung, ya, kemudian tangan, kaki, semuanya diolesi minyak wangi.
Kemudian baru terkait dengan tangan itu boleh lurus, boleh bersedekap. Jadi sini nggak harus disedekapkan gitu, nggak harus. Jadi boleh lurus juga boleh. Ya. Mayit laki-laki ya lempeng-lempeng aja kan, lembar, 3 lembar selesai. Nah kalau yang mayit perempuan ini harus dibikin gamis. Nah, misalnya kita bikin 5 lembar misalnya. Berarti yang 3 lapis lembaran biasa, yang keempat gamis, yang kelimanya apa sih? Ya, jilbab ya, udung atau jilbab. Gitu. Jadi lapisan pertama ya polos biasa, lapisan kedua polos, lapisan ketiga polos, yang keempat gamisnya. Gamis itu ya nanti cuma buat ya lubang kepala ya. Kemudian nanti dilipat sudah jadi gamis, kemudian pakai kerudung jilbab. Gak usah dikasih bedak, gak usah dipakai lipstick. Tali simpulnya itu di sebelah kiri tali simpulnya sebelah kiri, karena nanti akan dihadapkan mayat itu ke kiblat ya. Karena arah kiblat itu arah di mana kita hidup dan meninggal. Bismillah ala Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diletakkan, nah galiannya nih, galian yang lahat itu bentuknya seperti L, jadi lempeng gini. Terus ada yang dicowak ya, ada yang menjorok ke dalam. Jadi mayatnya itu masuknya ke situ. Jadi pas ditimbun itu bukan nimbun mayatnya, jadi mayatnya terlindungi. Jadi hanya untuk menutup ini. Makanya di situ nanti ditutup pakai papan supaya tidak kena tanah. Di masyarakat biasanya diadani. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan dalam hal ini. Mengajarkan untuk menaburkan bunga. Kiasnya dari mana? Atau memberikan tanaman, ya menanam buah tanaman, yaitu dari mana juga itu? Kadang itu peluang-peluang untuk hal yang lain. Jadi setelah dikumpulkan tadi dari mulai ada, kemudian taruh bunga, kemudian baca ayat-ayat suci Al-Quran, itu juga tidak ada. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Ya, itu merangkai bunga lama loh, itu sampai kesemutan kakinya. Itu kalau melihat itu sampai yang bapak-bapak itu pusing mikirnya ini gimana, bikinnya berapa lama. Ya, bikin bunga-bungaan kayak gitu pakai benang, ya Allah, pakai jarum. Ya. Jadi setelah semua dikumpulkan, artinya semua sahabat telah mengumpulkan mayit tersebut, Rasulullah merintahkan silakan kalian berdiri, kemudian doakan si mayit. Semoga si mayit setelah ini si mayit akan ditanya. Kemudian semoga mayit kuat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu. Allahumma tsabbithu. Ya Allah, kuatkanlah dia. Ya. Kalau misalnya kita lupa doanya pakai bahasa Arab, ya bahasa Indonesia Allah juga paham kok. Lupa ya bahasa Arabnya. Emang kalau lupa bahasa Arabnya nggak bisa berdoa? Bisa.
Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berikan wasiat, ya, wasiat untuk ketakwaan, wasiat yang pesan-pesan dan sebagainya. Itu Rasulullah seperti itu, berikan jangan mengingatkan kematian, nasihat dan sebagainya. Mayit itu masih bisa mendengarkan suara terompah, yaitu dengan perasaan Allah. Terompah ditinggalkan orang-orang yang benar. Dicari, kemudian selalu menjalin hubungan yang baik, seperti itu. Mendoakan, menjalin hubungan yang baik. Ya, udah cukup sampai di situ. Jadi nggak perlu acara ya bulanan, tahunan. Jadi kayak sekolah program